Saya Herti Indah Syahaan dari jurusan Teknik Informatika semester 4, Kampus Demi Pranata Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi bahasa rakitan. Di video sebelumnya saya telah membahas materi-materinya. Di sini saya akan melanjutkan lagi pengertian interrupt dan register. Interrupt dan register adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. CPU dapat melakukan banyak routing yang melakukan pelayanan pemrosesan atau koordinasi kepada IC penunjang atau chipset dan periferal pada saat diperlukan. CPU dapat melakukan operasi dua cara, yaitu pertama, operasi dengan polling, kedua, operasi dengan interrupt. Interupsi dapat dilakukan dengan cara hardware dan software, sehingga CPU dapat menerima tiga macam interupsi, antara lain. Pertama, interupsi software atau interupsi INT-NH. N merupakan bilangan, OHH, S, D, FFH. 2. Non-maskable interrupt atau interupsi hardware, di mana interupsi ini mutlak tidak dapat dicegah karena berasal dari sistem board atau IC. Ketiga, maskable interrupt atau berasal dari hardware melalui pin INTR yang dapat ditutup atau dicegah dengan interupsi CLI berasal dari interupsi perangkat lunak. Dalam pemrograman assembler, kita dapat melakukan interupsi secara software dengan perintah INT yang dapat dilihat dalam tabel interupsi. Interrupt software dalam PC ada dua, yaitu pertama, interrupt BIOS atau Basic Input System, yang kedua, interrupt DOS atau Disk Operating System. Di sini selanjutnya pengertian register. Register tidak dapat dilepaskan dari mikroprosesor sebab pada mikroprosesor terdapat register yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahap operasi aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Register dalam bahasa rakitan menggunakan real mode memori yang sesuai dengan mikroprosesor Intel generasi 8088 SD Pentium. Register yang terdapat pada mikroprosesor Intel terdiri 5, yaitu pertama, General Purpose Register atau register serbaguna. Kedua, Pointer Register atau register pointer. Ketiga, Index Register atau register indeks. Keempat, Segment Register atau register segmen. Kelima, Flag Register atau register status. Di sini saya akan membandingkan file COM dengan file X dilihat dari isi program dan kapasitasnya. Pada program COM, pertama, relatif lebih kecil dibandingkan Excel. Kedua, lebih cepat dibandingkan Excel. Ketiga, hanya menggunakan satu segmen. Keempat, ukuran file maksimal 64 KB. Kelima, sulit mengakses data atau prosedur di segmen lain. Keenam, dapat dibuat dengan debu. Ketujuh, source file tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. 8. Source file tidak boleh memakai data segmen. 9. Source file tidak boleh memakai stack segmen. Ke-10, harus diawali dengan ORG100H, artinya pada kode segmen yang dipilih executable kode harus mulai dari CS0100. Selanjutnya pada program Excel. Pertama, relatif lebih besar dibanding COM. Kedua, lebih lambat dibanding dengan COM. Ketiga, bisa menggunakan lebih dari satu segmen. Keempat, ukuran berkas tidak terbatas atau sesuai kemampuan memori. Kelima, mudah mengakses data atau prosedur di segmen lain. Keenam, tidak dapat dibuat dengan debu dari DOS. 7. Source file tidak boleh memilih memakai segmen tertentu. 8. Source file boleh memakai data segmen. 9. Source file boleh memakai stack segmen. Ke-10, tidak perlu menggunakan ORG 100H atau setiap kode segmen. Di sini ada langkah-langkah pembuatan program bahasa rakitan dengan turbo assembler sebagai berikut. Pertama, buat source program dengan text editor dan beri nama file
berekstensi ASM, dan simpan di direktori yang berisi thumbs.x dan tooling.x. Kedua, compile source program ASM dengan perintah compiler thumbs dari turbo assembler menjadi objek program atau file akan berekstensi OBZ. Caranya C, lalu thumbs campus, lalu arms, lalu enter. Ketiga, compile source program ASM dengan perintah compiler thumbs dari turbo assembler menjadi objek program atau file akan berekstensi OBZ. Caranya C, lalu thumbs campus.arms, enter. Keempat, setelah menjadi coba1.object, kita bisa link berkas objek menjadi com dengan perintah tlink. Caranya C, lalu tlink atau tcampus, lalu enter. 5. Jika pada pengetikan tlink tidak diberi tanda strip T, maka objek program akan menjadi file berekstensi exe. Keenam, coba1.com dapat langsung dieksekusi dari DOS Prom untuk melihat hasilnya di layar monitor dengan mengetik C campus lalu enter. Ketujuh, jika terdapat kesalahan, turbo assembler akan memberitahu letak kesalahan pada baris program dan diedit dengan membuka kembali teks editor dan file.asm. 8. Perbaiki program yang salah, kemudian dikompil ulang seperti langkah 2 dan 3. Di sini kesimpulannya, membuat program COM dapat dengan turbo assembler dapat dilakukan dengan dua cara. Model pilihan yaitu model pertama atau kode segmen, atau model 2 mode small. Kesimpulan kedua, membuat program dengan debug harus diketik satu persatu. Jika ada kesalahan, maka program harus diketik dari awal lagi. Ketiga, membuat program dengan turbo assembler jauh lebih baik karena jika ada kesalahan, kita tidak perlu mengulang. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi.